Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Yasirlana Manurung. Saya di sini sebagai moderator dan sekaligus sebagai ketua kelompok 4 Asas Manajemen. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, makalah yang berjudul Fungsi Pengendalian atau Fungsi Pengawasan. Materi akan dijelaskan oleh Muhammad Syafrito, Muhammad Wikal, Bima Setiabudi, Valen Bivo, dan Alfian Alfariji Hutagaol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrito, anggota dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Fungsi Pengendalian atau Pengawasan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan feedback atau feedback control. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Suatu organisasi juga memiliki perencanaan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu material dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi, di antaranya seperti halnya pada mobil. Anda menekan gas, maka mobil Anda akan berjalan lebih cepat. Putarlah setir antara, maka mobil akan berganti arah. Tekan pedal rem, maka mobil pun akan segera berhenti atau melaju secara perlahan. Dengan segala perangkat ini, Anda mengendalikan arah dan kecepatan. Jika beberapa di antaranya tidak berfungsi, mobil tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan kata lain, mobil tersebut berada di luar kendali. Sebuah organisasi juga harus dikendalikan, yaitu perangkat harus berada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Akan tetapi, pengendalian organisasi lebih rumit daripada mengemudikan sebuah mobil. B. Perumusan masalah. Dalam makalah ini, penyusun akan memberikan gambaran mengenai pembahasan tentang pengawasan dan pengendalian. Antara lain, 1. Dasar-dasar proses pengawasan. 2. Pengertian pengawasan. 3. Tipe-tipe pengawasan. 4. Tujuan dari fungsi pengawasan. 5. Tahap-tahap pengawasan. 6. Elemen-elemen sistem pengendalian. 7. Metode pengendalian. 8. Jenis-jenis metode pengendalian, dan lain-lain sebagainya. Bab 2. Pembahasan. A. Dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. B. Pengertian pengawasan. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin
di dalam mencapai tujuan. Banyak sekali para pendapat mengemukakan tentang pengawasan ini. Salah satunya menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya adalah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi ucap umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Alfariji Hutagaol dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudara Rito. C. Tipe-tipe pengawasan. Donnelly et al. Mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu 1. Pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan pendahuluan atau forward control. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup sebuah upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Yang kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung atau occurrence control. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau occurrence control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya atau tidak. Steering control atau berhenti atau terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa suasana telah dicapai. Cost control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk 1. Mengerjakan para bawahan mereka bagaimana cara menerapkan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Faktor-faktor itu meliputi 1. Perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan. 2. Kerumitan yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. 3. Kesalahan tidak dapat pungkiri sebagai manusia. Anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. 4. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacak atau sensor. Sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penaksir atau asesor. Suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi.
3. Efektor, suatu perangkat yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. 4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Sebagian diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merugikan baik bagi organisasi maupun individu dalam organisasi itu. Pengendalian yang memaksa para anggota organisasi tenggelam dalam tata cara resmi. Tingkat pengendalian yang dianggap ekstrim atau berbahaya berbeda-beda tergantung pada situasinya. Karena organisasi, orang-orang, lingkungan, dan teknologi terus mengalami perubahan. Sistem pengendalian yang efektif membutuhkan peninjauan kembali dan perubahan yang berkesinambungan. Sebagai contoh, bila sebuah divisi produksi mempekerjakan individu yang relatif tidak memiliki keterampilan dan berminat akan pekerjaannya, maka sistem pengendalian mungkin memerlukan sering diadakannya pemeriksaan mutu dan produktivitas. Jenis-jenis metode pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. Pengendalian pratindakan memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan dan keuangan perlukan telah dianggarkan. 2. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Karakteristik suatu pengendalian yang efektif. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang dapat dihandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif. Sejumlah masalah yang mengganggu akan merintangi efektivitas sistem pengendalian yang sering timbul. 1. Faktor-faktor yang mudah diukur terlalu banyak dititik beratkan, sementara hal-hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. 2. Faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. 3. Sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting berbagai aktivitas dan tujuan di kemudian hari. Anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Elemen-elemen sistem pengadilan: pelacak, penaksir, efektor, jaringan komunikasi. Metode pengadilan organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah sebagai diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang-bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu transaksi keuangan, manajemen kas, pengelolaan biaya, hubungan manajer dan bawahan. Alat bantu pengawasan manajerial. Alat pengawasan yang paling dikenal dan paling digunakan adalah manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausaha. Manajemen informasi sistem yaitu tahap survei, tahap desain terperinci, tahap implementasi akhir, mengikuti sertakan pemakaian dalam tim, mempertimbangkan secara hati-hati, memperlakukan informasi yang relevan, adanya pengujian pendahuluan, menyediakan latihan dokumentasi. Karakteristik pengawasan yang efektif: akurat, tepat waktu, objektif, terpusat pada titik, pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi. Pengertian pengadilan. Pengadilan adalah suatu proses penentuan prestasi dan pengambilan tindakan untuk
menjamin hal yang diharapkan. Langkah-langkah dalam proses pengadilan. Definisi Mokler membagi pengadilan dalam 4 langkah. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Arti penting pengadilan. Tidaklah mungkin untuk membahayakan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengadilan dalam arti seluas-luasnya. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengadilan. Perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Kerumitan yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang. Kesalahan tidak dipungkiri sebagai manusia anggota organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi. Elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacak. 2. Penaksir. 3. Efektor. 4. Jaringan komunikasi. Metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah, sehingga diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merubah baik sebagian organisasi maupun individu dalam organisasi itu. Pengendalian yang memaksa para anggota organisasi tenggelam dalam tata cara resmi atau terlalu banyak membatasi berbagai perilaku akan mematikan motivasi, merintangi kreativitas dan akan merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Karena organisasi, orang-orang, lingkungan, dan teknologi terus mengalami perubahan, sistem pengendalian yang efektif membutuhkan peninjauan kembali dan merubah yang kesinambungan. Sebagai contoh, bila sebuah divisi produksi memperkerjakan individu yang relatif tidak memiliki keterampilan dan tidak berminat dan bekerja. Jenis metode pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. 2. Pengendalian kemudi. 3. Pengendalian penyaringan. 4. Pengendalian purma tindakan. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif: sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang tidak mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti pentingnya relatif dan karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing. Tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya akurat. Informasi tentang hasil presentasi harus akurat. Masalah dalam penempatan sistem pengendalian yang efektif. Masalah dalam penempatan sistem pengendalian efektif. Sejumlah masalah yang mengganggu akan merintangi efektivitas sistem pengendalian yang sering timbul. 1. Faktor terlalu banyak dititik beratkan sementara hal-hal yang sulit diukur tolak diberi perhatian yang cukup. 2. Faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu lebih ditekankan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. Sistem yang mengendalikan mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti pentingnya sebagai aktivitas yang tujuannya di kemudian hari. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebagai sebelumnya. Tipe-tipe pengawasan yaitu: 1. Pengawasan pendahuluan.
2. Pengawasan pada kerja berlangsung. 3. Pengawasan feedback. Tahap-tahap pengawasan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pembandingan pelaksanaan kerja dengan standar dan menganalisa penyimpangan. 4. Pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan yang penting disebut karena perubahan lingkungan organisasi meningkatkan kompleks organisasi. Meminimalisirkan tingginya kesalahan-kesalahan. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, kemudian dan komunikasi dan nilai-nilai informasi dan mengambil tindakan koneksi. Perancangan proses pengawasan di antaranya yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik dan nilai informasi, dan mengambil tindakan koneksi. Bidang strategi dalam pengawasan ialah transaksi keuangan, hubungan manajer dan bawahan dan operasi produktif. Alat-alat pengawasan yang paling umum ialah manajer pengecualian. Ya, saya di sini akan melanjutkan sedikit presentasi kami dan akan saya jelaskan sedikit saran dari makalah kami yang berjudul Fungsi Pengendalian atau Pengawasan. Perancangan proses pengawasan diantaranya itu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan petunjuk standar dan petunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Di bidang strategik dalam pengawasan ialah transaksi keuangan, hubungan manajemen dan bawahan, dan operasi-operasi produktif. Alat-alat pengawasan yang paling umum ialah manajemen pengecualian atau disebut dengan manajemen by exception, Management Information System atau MES, analisa rasio dan penganggaraan. B. Saran dari makalah ini adalah pengawasan dirasa banyak dibutuhkan dalam suatu organisasi karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi berasal dari bawahan maupun atau dari lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan karena membangun suatu komunikasi yang baik dan pemimpin organisasi dengan anggota organisasi, serta pengawasan dapat memicu terjadinya tindak pengoreksian yang tepat dalam memutuskan suatu masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi, disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi. Pengawasan disarankan akan dilakukan secara rutin, dapat merubah suatu lingkungan organisasi baik menjadi lebih baik lagi. Hanya ini presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku ketua kelompok 4 dan sekaligus moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.